Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajarah Minur Laili dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Yapata Al-Jawamin Bandung. Di sini saya akan menjabarkan atau mempresentasikan mengenai judul proposal saya, yakni tinjauan hukum Islam terhadap pemberian potongan harga dengan member card dalam transaksi jual beli produk herba penawar Al-Wahidah Indonesia. Latar belakang yang saya ambil yakni mengenai PT HPAI atau Produk Herba Penawar Al-Wahidah Indonesia, di mana dia mengeluarkan berbagai macam produk. Di antaranya adalah produk rumah tangga, kemudian ada produk obat herbal, ada produk kecantikan, dan juga ada produk fashion. Di mana dalam memasarkan produknya, Produk Herba Penawar Al-Wahidah Indonesia yaitu melakukan multi level marketing atau MLM dan juga mengeluarkan produk member card. Di mana ketika kita ingin mendaftar sebagai member, kita harus mendaftarkan iuran sebesar Rp30.000. Nah, maka dari itu, di sini saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai member card yang ada pada produk herba penawar Al-Wahidah Indonesia. Di mana banyak pendapat yang mengatakan atau membolehkan dan juga melarang penggunaan member card tersebut. Nah, sehingga di sini nantinya saya akan merumuskan rumusan masalah, di mana yang pertama yakni bagaimana praktik potongan harga dengan member card dalam transaksi jual beli produk herba Al-Wahidah Indonesia. Yang kedua yakni tinjauan hukum Islam terhadap praktik potongan harga dengan member card dalam transaksi jual beli produk herba penawar Al-Wahidah Indonesia. Nah, nantinya tujuan penelitian itu yaitu untuk mengkaji dan meneliti bagaimana praktik potongan harga dengan member card dan juga tinjauan hukum Islam mengenai praktik potongan harga dengan member card dalam transaksi jual beli produk herba penawar Al-Wahidah Indonesia. Lalu yang kemudian ada kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian saya, yakni mengenai pertama adalah fikih muamalah, yang kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yang ketiga yakni tentang kartu member atau member card. Yang pertama, fikih muamalah itu akan membahas mengenai jual beli, di mana di dalamnya mengenai teori-teori jual beli dan juga mengenai rukun-rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli dan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yang tidak melanggar hukum Islam. Lalu kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, di mana dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang pertama harus adanya unsur suka sama suka atau kerelaan tanpa adanya paksaan. Yang kedua yakni adanya unsur keseimbangan dan adil. Kemudian yang ketiga ada unsur yaitu menjauhi dari yang namanya goror. Yang keempat yakni mengenai pemberian manfaat. Dari kerangka pemikiran tersebut nantinya akan menjadi dasar penelitian saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, yang kedua yakni langkah-langkah penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian lapangan atau field research, di mana saya akan mengumpulkan dan mengamati sumber dari praktik potongan harga dengan member card tersebut. Lalu kemudian saya akan menerapkan pendekatan normatif yuridis, di mana melihat masalah-masalah yang ada dari penggunaan potongan harga dengan member card tersebut. Lalu kemudian lokasi penelitian yang akan saya lakukan adalah di Distribution Center produk herba penawar Al-Wahidah Indonesia di Bandung, khusus yaitu yang beralamat di Jalan Cilengkrang 2 nomor 51, RT 2, RW 2, Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Lalu kemudian ada jenis dan sumber data yang akan saya gunakan, yakni jenis penelitian kualitatif, dan kemudian sumber datanya yakni menggunakan sumber data primer dan sekunder, di mana sumber data primer yaitu diperoleh secara langsung dari pihak pengelola melalui metode wawancara dan observasi, dan juga kepada para member dari produk herba penawar Al-Wahidah Indonesia. Lalu yang kedua ada mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Lalu kemudian yang terakhir ada analisis data yang saya gunakan. Nantinya adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan semua data sehingga diamati dari data-data yang sudah terkumpul. Lalu kemudian akan menggunakan pola induktif, yaitu dari yang umum dari yang khusus kemudian ke umumnya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.